Oke, minasan. Kita mau keluar lagi. Lihat-lihat suasana di musim semi. Kebetulan ini hari libur, jadi kita gunakan untuk refreshing ya, dengan sepeda dan juga bus dan juga kereta. Nanti di depan ini adalah bunga sakura. Wah, mantap sekali, sudah bermekaran. Hari Minggu ini tanggal 29 Maret. Bunga sakuranya, wow, tapi belum full ya. Kalau sudah full itu akan jauh lebih bagus. Wah, mantap sekali bunganya. Bunganya akan saya spill seperti ini. Sebentar, akan saya spill. Seperti ini ya. Seperti ini bunganya. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari depan, kita lihat dari dekat. Cantik ya. Iya. Oke, kita spill lagi di tempat-tempat berikutnya. Semoga kita dapat view bunga yang banyak. Oke, let's go. Kita menuju ke shuttle bus ya, atau tempat pemberhentian bus terakhir di lokasi saya, di dekat tempat tinggal saya. Oke, udah sampai di sini ya, tempat pemberhentian bus terakhir. Namanya adalah Katada Danshi. Sebelum kita naik bus, ya nanti dipotong. Maaf. Oke, sebelum nanti kita naik bus, kita di dekat pemberhentian bus terakhir ini ada taman yang biasa digunakan untuk masyarakat Jepang itu melakukan aktivitas saat libur, seperti jalan-jalan, kemudian seperti bermain dengan anak atau teman-teman yang lain, dan juga hewan peliharaan. Kemudian itu ada taman atau lapangan baseball ya, karena taman baseball ini
Maaf, permainan baseball ini adalah permainan yang sangat digemari oleh masyarakat Jepang, yang populer. Kalau di Indonesia adalah bola, kalau di Jepang baseball. Kita zoom, kita perlihatkan sebentar. Seperti itu, banyak jaring-jaringnya. Lokasinya, kebetulan lokasinya ini adalah perumahan padat. Perumahan yang padat, dan rumah-rumahnya itu kebanyakan rumah modern ya. Rumah yang modern. Kemudian kita lihat lagi daerah taman, masih di sekitar taman. Ada tempat bermain anak-anak. Mas. Mas. Ada taman bermain anak-anak. Ya, di sana. Di sana itu adalah lapangan bermain. Lapangan bermain baseball. Yakyu ya. Yakyu dalam bahasa Jepang. Itu adalah perkiraannya itu anak SD ya, atau SMP, saya kurang paham. Kita lanjut keliling taman lagi. Apakah ada beberapa hal. Wow, sangat sejuk sekali ya tamannya ya, minasan. Bagi yang gabut di rumah ya, karena capek bekerja dan aktivitas atau yang lainnya, kalau pas hari libur bisa digunakan untuk mengunjungi taman-taman terdekat. Itu menurut saya adalah kegiatan yang positif untuk mereview pikiran dan juga hal yang lain. Oke. Wah, pohon di sini ada sakuranya dan juga udah mulai bermekaran. Jadi uniknya sakura di Jepang itu, pohon sakura, keunikan pohon sakura itu adalah bunganya itu yang mekar adalah yang tumbuh dulu. Terus yang tumbuh dulu itu adalah bunganya dibandingkan daunnya. Ya, kalau berbeda dengan tumbuhan yang lain. Terus berbeda dengan tumbuhan yang lainnya, biasanya pohon itu tumbuh daunnya dulu, baru tumbuh bunganya. Kalau pohon sakura itu kebalikannya, bunganya dulu baru daunnya. Ya, itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat cantik, yang kita bisa nikmati di Jepang ini. Dan perlu diingat ya minasang, kalau ingin melihat pohon sakura atau bunga sakura,
saat bermekaran dilarang memetik bunga. Ya, mungkin tidak hanya bunga sakura saja, tapi yang lain. Jika pohon itu tumbuh, dilarang memetik atau merusaknya. Karena itu adalah kegiatan yang dilarang atau peraturannya ada di Jepang. Dilarang memetik atau merusak fasilitas yang ada di Jepang. Jika itu dilakukan dan dilihat oleh orang Jepang, itu pasti akan dapat marah atau pasti akan dimarahi ya. Akan dimarahi, pasti akan mungkin disanksi juga. Kalau itu yang menindak adalah kepolisian, pasti juga akan dikasih denda juga. Jadi perlu hati-hati minasang, jangan sampai gegabah atau membawa kebiasaan yang kurang baik saat di Jepang. Itu jangan dilakukan ya. Oke, karena berhubung waktunya sudah pukul 10 dan setiap beberapa menit pasti bisnya akan datang. Kita akan menaiki busnya. Ini bus yang akan kita naiki ya. Busnya yang akan kita naiki. Kita nunggu dulu. Masih pukul 10 kurang ya. Nanti keunikan bis di Jepang itu juga sama. Bahwasanya bus yang sudah dijadwalkan di jadwal ya, di papan seperti ini atau di Google Maps ya, itu lebih enak juga, praktis. Jika kita ingin menuju ke suatu tempat, tinggal cari aja di Google Map, nanti ada rute dan menggunakan apa kita menuju ke sana. Kemudian jam berapa kita berangkat jika menggunakan fasilitas umum itu lengkap. Dan biayanya juga sudah tercantum di situ juga di Google Maps ya. Jadi tidak usah khawatir bagi minasang semua yang ingin pergi ke tempat-tempat wisata ataupun kemana ya, bisa menggunakan Google Maps. Nanti ada rute, ada jamnya, ada biaya ya. Seperti kalau naik bis, tiket busnya itu berapa harganya, atau tiket kereta pun juga sama, ada harganya juga. Oke, jadi bagi minasang yang ingin berwisata atau menaiki fasilitas umum ya yang ada di Jepang, sangat dipermudahkan menggunakan, saya sarankan menggunakan Google Maps ya. Karena kebanyakan tulisan di sini adalah tulisan kanji ya, tulisan Jepang atau hiragana, katakana. Jadi ya bagi yang mungkin tidak bisa membaca, saya sarankan ya itu tadi, Google Maps solusinya. Oke.